Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Safitri dengan NIM 2305113320. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 23 kelas A. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah statistik. Nah, nantinya saya akan mengolah data dan juga menyajikan data saya ke dalam PowerPoint sebagaimana yang telah saya lakukan dalam tugas-tugas pada minggu sebelumnya. Nah, video ini nantinya akan memperlihatkan bagaimana jalan serta proses yang saya lalui untuk mendapatkan dan juga mengolah data yang sudah saya miliki. Oke, karena nantinya itu akan banyak dan juga panjang jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan datanya. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, terlebih dahulu, tentunya kita harus sudah memiliki datanya, yaitu di sini saya telah menyiapkan nilai sejarah, yaitu saya akan jadikan dia itu nilai kelas kontrol dan juga nilai kelas eksperimen. Nah, pertama saya akan mengolah data dari nilai kelas kontrol terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyajikan nilai dari kelas kontrol itu sendiri. Hmm, Mungkin langsung saja kita mulai. Setelah seperti ini, kita pergi ke variable view, kemudian juga ubah bentuk desimalnya itu menjadi eh, bilangan biasa, kemudian juga ubah namanya menjadi nilai kelas kontrol. Ingat, tidak boleh ada spasi di dalam penulisan, jadi eh, mungkin bisa diberikan tanda apa saja, sedang ada space di dalam fontnya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita langsung pergi ke menu Analyze dan juga pilih Descriptive Statistic dan juga kemudian pilih Frequency. Setelah pilih Frequency, kita bisa memindahkan eh, nilai kelas kontrol ini ke variabel. Setelah itu, kita bisa pilih Statistik. Lanjut, kita bisa centang kuartal, cut point for, persentil tidak usah dicentang, kemudian STD definition, ini centang semuanya, kecuali SE min. Nah, ini juga centang semuanya. Oke, setelah itu kita bisa pilih continue. Setelah continue, pilih OK. Nah, di sini nanti akan muncul eh, seperti ini, dan ini bisa sangat mempermudah teman-teman semua dalam menentukan langkah selanjutnya, karena di sini sudah langsung diberikan kepada kita, diperlihatkan berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya, dan juga range-nya. Di sini terlihat. Dari sini bisa kita lihat bahwa nilai maksimum dari data kelas kontrol tadi yaitu adalah 85 dan juga nilai minimumnya itu 45 sehingga range-nya 40. Nah, di sini saya sudah menghitung eh, nilai berdasarkan range-nya ini ke dalam rumus yaitu 1 tambah 3 titik 3 log, dan saya sudah mendapatkan panjang kelas, jumlah kelasnya dan juga panjang kelasnya. Jumlah kelas yang saya dapatkan setelah hasil perhitungan itu adalah 6 dan juga panjang kelasnya itu adalah 7. Sehingga setelah seperti ini kita bisa lanjut ke transform. Setelah kita menghitungnya tadi, eh, oke, kita pilih ke menu record into different variable. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita bisa ubah ini menjadi nilai kelas kontrol. Oke, untuk labelnya itu biasanya value, change, kemudian kita pilih all and new values, aktifkan range-nya, kemudian di sini value 1 berdasarkan hasil perhitungan eh, banyak kelas dan panjang kelas tadi, saya sudah menghitungnya, yaitu mulai dari 45 sampai dengan 51, langsung kita pilih add aja, kemudian value 2-nya, yaitu 52 sampai dengan 58. Kita bisa lanjutkan terus hingga kelas ke-6-nya. Hmm. Jika sudah dimasukkan semuanya seperti ini, kita langsung pilih continue. Nah, kita bisa langsung oke kan? Nanti akan seperti ini. Setelah itu kita bisa, nah nanti akan muncul data baru di situ, di sini seperti ini. Ini kita ubah dulu jadi eh, tidak desimal.
Kemudian tadi kita lanjut ke ini lagi. Kita harus ulang dari awal lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang dari 45 sampai dengan 51. Duanya itu 52 sampai dengan 58. Tiganya yaitu 59 sampai 65. Sampai 65. Kemudian yang keempatnya yaitu 66 sampai dengan 72. Yang kelimanya yaitu 73 sampai dengan 79. Kemudian yang terakhir 80 sampai 86. Nah, jika sudah semua seperti ini, kita tinggal okekan saja. Nantinya di sini kita bisa cek data view, itu akan seperti ini jadinya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal pergi ke Analyze, kemudian pilih Deskriptif, Statistik lagi, dan pilih Frekuensi lagi. Nah, nilai ini kita pindahkan lagi ke sini. Nah, kemudian kita pilih lagi Statistik. Eh, kita pilih Chart. Nah, di chart ini kita pilih yang bar chart, oke? Di bagian ini kita pilih yang bar chart dan continue. Oke kan? Nah, nantinya akan muncul tabel frekuensi seperti ini. Dan inilah tabel frekuensinya. Nah, di sini juga nanti akan ada bar chartnya. Nah, ini nanti tinggal kita, di sini juga ada value-nya. Data ini, output ini, nantinya tinggal kita, kalau saya pindahkan dulu ke Word, karena itu tidak bisa langsung dipindahkan ke PPT. Nah, karena yang dari kelas kontrol itu sudah dapat datanya, hasilnya maksud saya, kemudian kita lanjut ke kelas eksperimen. Nilai kelas eksperimen. Ini akan saya copy. Cara kopinya cukup seperti ini. Copy as, kemudian pilih image. Nah, itu nanti tinggal ditempel di Word. Oke, kita akan lanjut ke data nilai kelas eksperimen. Tuh. Kita akan buat data baru karena dia tidak bisa digabungkan. Saya akan buka data baru. Nah, saya ambil dulu. Ini adalah nilai data dari nilai eksperimen saya. Kemudian kita bisa masukkan lagi. Oke. Oke, kita bisa masukkan lagi. Nah, sudah seperti ini. Ini adalah data dari nilai eksperimen. Kita pergi ke variable view, ubah menjadi tidak angka desimal lagi. Kemudian namanya kita ubah menjadi nilai kelas eksperimen. Nilai kelas eksperimen. Nah, sudah seperti ini. Kemudian balik ke data view. Setelah itu kita pergi ke menu Analyze. Sama seperti yang tadi, lakukan hal yang sama karena kita ini masih dari cara yang sama. Maksud saya berada di satu tujuan yang sama, yaitu mencari tabel distribusi frekuensi. Nah, kita pergi ke menu Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, pilih Frequency, pilih ini, Statistik, kemudian centang semuanya, kecuali persentil. Ini centang semuanya kecuali SMing. Ada SMing, ini juga semuanya. Oke, continue. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan datanya yaitu nilai maksimumnya, nilai minimumnya, dan range-nya. Itu memudahkan kita dalam menghitungnya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, di sini saya juga sudah menghitung menggunakan rumus dari nilai eksperimen saya ini dan saya mendapatkan yaitu banyak kelasnya adalah 6 dan juga panjang kelasnya
itu adalah 8. Nah, karena saya sudah mendapatkan hasil perhitungan saya akan langsung ke menu transform seperti yang sudah tadi sebelumnya, yaitu pilih record into different variable. Setelah itu, kita tinggal pindahkan ke sini, kemudian ubah namanya menjadi nilai kelas eksperimen. Oke, ini value saja, kemudian kita change. Nah, ini masukkan lagi seperti tadi, range-nya aktifkan, kemudian value pertamanya, eh, saya sudah mendapatkan hasil perhitungan seperti yang sudah saya bilang, dan saya tinggal memasukkan datanya. Ini harus dicari secara manual. Untuk hasil perhitungan ini harus dicari, kita menghitung sendiri. Oke, saya masukkan terlebih dahulu. Oke, sudah saya masukkan semuanya. Tinggal kita continue-kan saja, kemudian kita bisa langsung oke-kan. Nah, setelah itu akan seperti ini, dan kita tinggal minimaliskan aja. Nah, akan muncul data baru seperti yang tadi. Kita pilih pindah ke variable view lagi, ubah dia menjadi tidak desimal. Kemudian di value-nya itu kita masukkan lagi seperti tadi. Yang pertama itu 52 sampai dengan 59. Kita tekan. Kemudian 60 sampai dengan 67. Setelah itu 68 sampai dengan 75. Setelah itu 76 sampai dengan 83. Setelah itu 84 sampai dengan 91. Dan yang terakhir yaitu 92 sampai dengan 99. Nah, sudah semuanya. Tinggal kita okekan saja. Kemudian kita langsung ke menu Analyze kembali. Pilih deskriptif statistik lagi. Pilih frekuensi lagi. Kemudian kita pindahkan yang value tadi itu ke variable. Kemudian pilih chart dan pilih yang bar chart. Oke, continue kan? Oke, dah. Nantinya akan muncul tabel frekuensinya seperti tadi. Dan ini adalah tabel frekuensinya. Oke, kita bisa lihat. Hmm, ini ada bar chartnya juga. Dan ini tinggal kita copy aja dan pindahkan ke PPT untuk penyajian datanya. Dan seperti yang sama tadi, kita tinggal copy as dan juga pilih image. Oke. Baik, itu adalah langkah pertama dari pengolahan data seperti yang sudah diajarkan dan juga ditugaskan minggu sebelumnya. Setelah ini kita akan lanjut pada uji normalitas. Baik, setelah mendapatkan tabel distribusi frekuensi, saya akan lanjutkan pada uji normalitas. Untuk uji normalitas ini, kita akan langsung menguji kedua nilai, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Saya akan memasukkan nilai dari kelas kontrol terlebih dahulu. Di sini nilai kelas kontrol saya. Oke, akan saya masukkan. Hmm, saya langsung masukkan seperti. Oh, eh, kita bisa langsung masukkan seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut masukkan untuk nilai kelas eksperimen. Sudah menyimpan datanya juga. Kita tinggal copy paste. Oke, ini yang kedua. Sudah seperti ini. Kita pergi ke variable view. Ingat bahwa kali ini kita akan mengecek itu untuk uji normalitas. Kita ubah kita ubah terlebih dahulu ini supaya tidak desimal. Nah, kemudian kita balik lagi ke data view. Jika sudah seperti ini, kita tinggal pergi ke menu Analyze. Kita akan pilih uh, Descriptive Statistic dan juga kita pilih Export. Nah, di Export ini kita bisa masukkan dua-duanya ini.
Oke. Nah, setelah kita pindahkan keduanya ke dalam dependent list ini, kita langsung pilih plots. Nah, di plots ini kita klik normality plots with test. Oke, ini untuk menguji normalitasnya. Setelah itu kita pilih continue. Setelah itu kita okekan saja. Nah, di sini nanti akan muncul hasil dari uji normalitasnya. Itu bisa terlihat bahwa hmm, bahwa signya itu dari nilai kelas kontrol adalah 0,274 dan uh, sig dari nilai kelas eksperimennya itu adalah 0,028. Nah, di sini berarti untuk nilai kelas kontrol itu normal karena dia lebih besar dari 0,05. Namun, untuk nilai kelas eksperimen itu tidak normal karena dia lebih kecil dari nilai 0,05. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan lanjut ke uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas ini, kita perlu menyatukan nilai kelas kontrol dan juga nilai kelas eksperimen di dalam satu satu tabel. Oke, kita letakkan di sini. Nah, setelah letak seperti ini, kita pergi ke menu variable view. Di sini saya sudah mengubah namanya menjadi kelas dan juga kelompok. Nah, kelas itu adalah data atau nilai kelas kontrol dan juga nilai kelas eksperimen yang sudah saya gabungkan. Dan juga kelompok itu saya akan mengelompokkan, di mana nilai kelas kontrol itu kelompoknya satu dan nilai kelas eksperimen itu kelompoknya dua. Jadi di sini akan saya bikin satu. Tuh, ini adalah nilai kelas kontrol. Nah, supaya cepat, saya akan copy saja ini sampai ke yang ke data ke 40. Nah, itu adalah data dari nilai kelas kontrol. Nah, jika sudah sampai ke data ke 40 gini, maka data ke 41 itu sudah jelas nilai eksperimen. Jadi, saya akan bikin di sini dua, karena kelompoknya itu adalah dua untuk nilai eksperimen. Nah, jika sudah seperti ini, supaya cepat, saya akan copy saja sampai ke nomor, sampai ke data yang ke 80. Karena itu adalah nilai dari eksperimen. Ini sudah seperti ini dan sudah sampai ke data yang ke 80. Jika sudah tersaji seperti ini, kita langsung ke variable view. Di value, kita pilih ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa value satu itu adalah nilai kelas kontrol. Jadi kita bisa namakan di sini. Jadi kita bisa namakan di sini adalah nilai kelas kontrol. Nah, kita add. Kemudian yang keduanya itu adalah sudah saya katakan bahwa adalah nilai kelas eksperimen. Oke, kita add. Kemudian kita oke kan. Nah, kita cek lagi di data view, itu akan muncul seperti ini. Pengelompokan nilai kelasnya di mana yang kelompok value pertama itu adalah nilai kelas kontrol dan juga yang kedua itu adalah nilai kelas eksperimen. Setelah ini kita bisa langsung pergi ke menu analyze, kita pilih compartments dan di sini kita pilih one way ANOVA. Di one way ANOVA ini kita bisa pindahkan yang kelas itu ke dependent list dan juga yang kelompok itu kita pindahkan ke vector. Nah, eh, setelah ini kita pilih option. Di option kita pilih kita klik homogeneity. Nah, ini ada homogeneity. Kita tinggal klik homogeneity, kita pilih continue, setelah itu kita oke kan. Nah, akan muncul hasil dari uji homogenitasnya. Di mana jika eh, hasilnya itu adalah lebih besar dari 0,05, maka dia homogen. Namun, jika lebih kecil dari 0,05, maka data kita itu tidak homogen. Dan di sini hasil dari
uji normalitas data saya adalah 0,040, di mana yaitu artinya adalah data saya tidak homogen. Data saya tidak berasal dari populasi yang homogen. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya berarti uji yang bisa saya lakukan itu adalah uji Whiteman, di mana saya tidak bisa menggunakan uji T karena syarat untuk menggunakan uji T adalah nilai di mana datanya itu harus normal, namun tadi data saya dinilai kontrol saja yang normal, namun dinilai eksperimen itu tidak normal. Dan untuk homogenitas juga data saya itu tidak berasal dari populasi yang homogen. Jadi saya tidak bisa menggunakan uji T. Sehingga saya akan menggunakan uji Whiteman. Oke, jika sudah seperti ini, saya akan langsung saja, eh, kita langsung saja pergi ke menu Analyze, dan juga karena kita itu tidak menggunakan, karena kita menggunakan yang non-parametric test, di sini ada menu non-parametric test, kita pilih Legacy Dialog, dan juga kita pilih yang dua independent sample. Independent sample. Nah, ini kita pindahkan ke sini dan juga yang kelompok pindahkan ke bawah. Nah, ini define group. Buku ini satu dan juga ini dua. Continue. Nah, di sini kita pilih klik yang main white view. Jadi sudah terklik, kita tinggal OK. Nah, nanti di sini akan muncul hasil dari uji main white layout testnya. Di mana hasilnya yaitu bisa terlihat bahwa hasil dari uji main white new test saya adalah 0,009, di mana yang artinya sesuai dengan penarikan kesimpulan bahwa uh, jika hasil ujinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka HA saya diterima dan HO saya ditolak. Yang artinya terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar. Jadi itulah eh, rangkaian cara mulai dari pengolahan data saya itu, mulai dari penyajian tabel distribusi frekuensi, kemudian juga uji normalitas, di mana yang tadi bahwa data saya itu hanya normal di nilai eksperimen, tetapi nilai kontrol itu tidak normal. Kemudian di uji homogenitas, data saya itu ternyata tidak berasal dari populasi yang homogen. Sehingga saya menggunakan uji main white test. Di sini pun hasilnya saya mendapatkan hasil yaitu 0,009, di mana yang artinya eh, hasil data saya itu lebih kecil daripada 0,05. Dengan penarikan kesimpulan, hak saya diterima dan hak saya ditolak. Sehingga terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, saya sudah menyajikan data saya ke dalam PPT, dan ini yang juga saya lampirkan di Google Drive. Oleh karena itu, sudah kita lalui semua langkah-langkahnya, mulai dari tabel distribusi frekuensi kelompok, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji main white test. Sehingga sudah selesai jalan saya, dan juga itulah yang dapat saya sampaikan. Ada salah dan juga kelalaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.